Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Kami awali dengan situasi di Timur Tengah. Amerika Serikat mengirimkan lebih banyak pasukan dan alutsista ke kawasan ini untuk bersiap menghadapi potensi serangan dari Iran dan proksinya, menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengumumkan sedang melakukan reposisi dan menambah kekuatannya di Timur Tengah untuk membantu mempertahankan Israel jika Iran bereaksi secara militer. Amerika Serikat menambah skadron pesawat tempur, kapal penjelajah dan kapal perusak, serta pertukaran tugas kapal induk untuk mengantisipasi potensi respons militer dari Iran, seperti serangan rudal ke Israel beberapa bulan lalu. Adanya kemungkinan tindak balasan Iran terhadap pembunuhan pemimpin Hamas di Teheran membuat Amerika memperingatkan warganya di Israel untuk berhati-hati dan mengetahui tempat perlindungan terdekat. Sementara Kedutaan Besar Amerika di Libanon mengimbau warga Amerika untuk segera keluar dari negara itu atau bersiap untuk berlindung dalam jangka waktu yang lama. Di tengah perkembangan ini, menurut ABC News, pejabat senior Israel mengkonfirmasi kepada mereka bahwa para perunding Israel berada di Kairo hari Minggu untuk melanjutkan perundingan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Amerika Serikat juga berupaya secara signifikan memperkuat aliansinya di kawasan Indo-Pasifik untuk menghadapi ancaman keamanan dari Tiongkok. Salah satunya lewat peningkatan besar-besaran kapasitas komando militernya di Jepang. Berikut pandangan analis mengenai seberapa siapkah Amerika dan sekutunya jika terjadi eskalasi di kawasan Indo-Pasifik. Baru-baru ini, Menlu Amerika Antony Blinken dan Menhan Lloyd Austin mengumumkan perubahan dalam hubungan pertahanan AS-Jepang. United States will upgrade the U.S. Forces Japan to a joint force headquarters with expanded missions and operational responsibilities. Komando gabungan ini akan dipimpin Jenderal Bintang 3. That means that Americans are serious. Americans are really serious about fighting a war with Japan. Against whom? I don't know. Whoever wants to change the status quo by force, we may have to fight. Langkah ini dirancang untuk melengkapi Komando Operasi Gabungan Jepang yang baru. It's a good first step, is how I would put it, towards getting the Americans and the Japanese in a position where they can actually fight together. Tahun lalu, Jepang umumkan rencana menggandakan belanja pertahanannya menjadi 2% dari PDB pada 2027. Pejabat AS menyatakan pemerintah Washington berupaya untuk menghubungkan aliansi regionalnya dengan menciptakan kerangka kerja Kisi Kerawangan untuk menjaga keamanan Indo-Pasifik. Of course, we cannot have a NATO-type collective alliance system because we have a different historical background. But what we needed to have is the multi-layered security arrangements or dialogue or whatever. Sedikitnya 54.000 pasukan AS berada di selatan Kepulauan Okinawa dengan Angkatan Udara Kadena sebagai pangkalan udara Amerika terbesar di kawasan Pasifik. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke burung paven Atlantik atau kadang disebut beo laut yang populasinya kembali stabil di negara bagian Maine di pantai timur Amerika Serikat. Jumlah burung ini dulu sempat mencapai hanya puluhan ekor, sebelum upaya konservasi berhasil memulihkan populasinya ke sekitar 3.000 ekor dan menjadi salah satu kisah sukses pelestarian lingkungan. Sering disebut badut laut, betet laut atau beo laut, burung paven Atlantik adalah burung yang tinggal di 3 dunia. Bisa terbang, bisa menyelam mencari ikan, dan bertelur di lubang di bawah tanah. The weather has been a little bit of a challenge, very rainy, cold, wet, but puffins nesting underground aren't as vulnerable or susceptible to problems that way. Paven Atlantik sempat hampir punah di Maine. Jumlahnya bahkan sempat turun tajam pada awal abad ke-20. ke hanya sekitar 70 pasang di sebuah pulau kecil di lepas pantai Maine. Organisasi pelestarian burung The National Audubon Society lalu mengencarkan berbagai langkah konservasi, termasuk introduksi paven dari Kanada yang masih spesies yang sama. And that work was successful, took a long time to achieve success, but through perseverance and hard work, puffins were restored to 2 colonies here in Maine and have colonized others since then.
Populasi puffin di Maine sempat terpukul pada 2021 saat hanya seperempat burung laut ini akhirnya berkembang biak. When we have warming conditions that are over a long period of time, that's several years of low forage prey base for seabirds. When we have conditions where there's a break in that, such as, for example, if the conditions are cooler, wetter over the summer, then the prey base for those seabirds is likely to be sort of higher fat content, higher quality, and we would expect a better survival rate for those birds in the next year. Dampak perubahan iklim inilah yang terus dipantau. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Rosalina C, warga diaspora Indonesia di Las Vegas, yang membuka toko es krim bernama Creamberry sejak tahun 2016. Toko ini berhasil viral dan masuk acara televisi berkat kreativitas menunya yang beragam dan unik, seperti Candy Cotton Burrito, yaitu gulali berisi es krim yang digulung seperti makanan Meksiko burrito. It's like an explosion of flavors right here. It's wonderful. 10 out of 10, recommend, will come again. Seperti ledakan rasa. Demikian enaknya es krim di Creamberry yang digambarkan Jeremy Hawkins yang baru pertama kali mencicipi toko es krim milik diaspora Indonesia di Las Vegas, Nevada. Karena kan memang suami saya demen sama dessert ya, demen sama manis. Terus habis itu saya mikir ya kenapa kita nggak buka aja satu toko yang khusus untuk dessert, tapi yang pengunjungnya tuh nggak hanya datang untuk khusus satu produk, tapi bisa berbagai produk. Creamberry yang dirintis Rosalina C sejak 2016 memang menawarkan menu yang bervariasi, mulai dari es krim, toast atau roti panggang, waffle, hingga minuman khas berbagai negara, termasuk es campur dari Indonesia. Definitely, the variety is kind of really crazy. With their menu, like I don't think I've really seen like a variety like this, and I've never heard of like a cotton candy burrito. Yeah, and then also I can't really find any world ice cream places besides here, so that's why I just go here. Candy Cotton Burrito atau gulali dengan es krim di dalamnya adalah kreasi gerai ini yang disukai pelanggan setelah menjadi viral karena diliput oleh media setempat. Dengan modal awal sekitar $300.000 atau 4,8 miliar rupiah, kini setiap tahunnya Rosa dapat meraup keuntungan antara 40 hingga 60 ribu dolar. Walau telah berkembang dan memiliki 12 karyawan, namun Rosa tetap turun tangan dalam menjalankan bisnisnya ini. Harus siap mental ya, harus siap mental juga kitanya juga yang sebagai ownernya harus berani kerja gitu. Jadi berbeda sekali ya kalau bisnis di Indonesia kan semua kita mengharapkan pegawai kita ya, tapi kalau ini kita mesti turun tangan 100%. Dari Las Vegas, Nevada, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA.